Diam, jangan terlalu banyak gerak. Karena kalau enggak, dia merasa terusik, terganggu, jangan dikira dia tidak berbahaya. Nah, kalau sudah merasa terganggu, walaupun rupanya lucu, giginya tajam. Kenapa? Karena dia punya senjata untuk mencabik mangsanya. Hmm. Pasti nih adik-adik dan sahabat, penasaran. Nah, ini binturung atau binturong. Nih, adik-adik dan sahabat, Ewon masih berada di Kalimantan. Nih, hutan yang Ewon jejaki, nah di sini masih lebat. Sepertinya, nah hutan wilayah sini tidak kena dampak kebakaran. Jadi masih lebat. Nah, otomatis nih, Ewon yakin, sahabat Ewon ada di sini. Aduh, tapi yang jadi masalah, kalau lebat gini, Ewon perlu perjuangan ekstra untuk masuk ke hutan. Harus membuka-buka. Tapi nggak apa-apa. Demi sahabat dan adik-adik yang ada di rumah, Ewon akan cari sahabat-sahabat Ewon untuk dikenalkan kepada sahabat yang ada di rumah. Ayo. Ewon beruntung. Ada sahabat Ewon. Ternyata sahabat Ewon sudah menunggu di sini nih. Diam, jangan terlalu banyak gerak. Karena kalau enggak, dia merasa terusik, terganggu, jangan dikira dia tidak berbahaya. Nah, kalau sudah merasa terganggu, walaupun rupanya lucu, giginya tajam. Kenapa? Karena dia punya senjata untuk mencabik mangsanya. Pasti nih adik-adik dan sahabat, penasaran. Nah, ini binturung atau binturong. Nih, hewan khas endemik Kalimantan. Dia jalan. Sejenis musang bertubuh besar ini, dia ahli manjat. Lihat. Lihat. Bukti dia pemanjat, dia mempunyai kuku yang panjang dan tajam. Ekornya, nah ini sangat luar biasa. Jadi, binturung ini, dia mempunyai ekor yang sangat kuat dan sangat banyak sekali manfaatnya. Jadi ekornya itu bisa dijadikan alat sebagai memegang. Nah, maka istilahnya, nah ini kaki kelima dari binturung. Secara ekosistem, nah ini sangat bermanfaat sekali. Jadi jaga dan lestarikan. Kenapa? Karena populasi binturung ini sudah mulai jarang, mulai langka, jangan sampai punah. Untuk itu jaga dan lestarikan. Nah ini nih yang menyebabkan dia punah karena pembakaran, dan juga alih fungsi hutan. Apalagi nih, awas nih, jangan sampai adik-adik atau siapapun memelihara. Karena kalau adik-adik memelihara, itu akan menimbulkan perburuan. Biarkan dia hidup. Ayo. Untuk ketemu sahabat Ewon di hutan
hutan Kalimantan ini. Aduh, memang medannya luar biasa. Ewon harus jatuh-jatuhan. Tapi nggak apa-apa. Demi adik-adik dan sahabat yang ada di rumah, untuk mengenal sahabat-sahabat Ewon yang ada di alam. Ewon ikhlas. Kita lanjut. Au! Basah. Aduh, udah tikusruk. Aduh, apa ya tikusruk bahasa Indonesia? Pokoknya jatuh deh. Ewon kejebur. Ewon gak siap. Nih, ternyata sahabat Ewon sudah menunggu di sini. Sini. Tapi harus hati-hati. Kenapa? Kalau enggak, Ewon berada di sini sendiri. Dia merasa terganggu. Jangan sampai dia menyerang. Ewon digigit, dibelit, bisa menyebabkan meninggal dunia. Piton reticulatus, sanca kembang atau ular sowo. Nih, memang tepat nih. Sepertinya dia habis minum nih. Kita lihat dulu. Wow, lihat sisiknya. Sisiknya bening mengkilap. Nah, ini menandakan dia habis shedding atau ganti kulit. Nah, biasanya pantas tadi Ewon ketemu kotorannya. Dia buang kotoran, nah setelah itu cari makan. Jatuh, kecebur air, nggak sia-sia. Piton khas Indonesia. Nah, ular piton reticulatus ini atau sanca kembang ini ular terpanjang di dunia. Pernah ditemukan kurang lebih 10 meter. Nah, itu di Kalimantan. Aduh, untung Ewon nggak ketemu yang 11 meter atau 10 meter. Itu bahaya. Jangankan Ewon yang kecil, kerbau, babi hutan pun bisa ditelan. Nah, sebesar ini, nah ini masih anak. Nah, ini sekitar 4 atau 5 tahun. Diam. Dia masuk ke air. Lihat. Dia ngambil minum. Lihat. Dia cara dia minum dan mengenali lingkungannya. Lihat. Dia akan menjulurkan lidahnya. Nah, itu tanda dia mengendus atau mencium. Lihat cara dia minum. Dia akan memasukkan moncong kepalanya ke dalam air, lalu menyedot airnya. Jarang-jarang nih kita bisa melihat secara langsung aktivitas sahabat Ewon ini di siang hari, maksud Ewon. Kenapa? Nah, karena dia ini aktifnya malam hari. Mungkin karena dia beres shedding atau ganti kulit. Nah, ini pas, momen yang pas. Lihat, dia berendam. Lihat. Nah, akhirnya nih Ewon bisa berbagi sambil melihat secara langsung. Jadi memang setelah dia ganti kulit, nah itu baru dia akan aktivitas. Nah, hal yang pertama dia lakukan adalah mencari minum dan merendamkan kepalanya untuk menstabilkan suhu badannya. Nih, ekornya. Nih, Ewon punya rahasia nih. Senjata utama atau kekuatan dia, selain kepalanya untuk menggigit, dia mempunyai ekor yang kuat. Ekornya ini bisa mengunci. Kenapa? Karena dia mempunyai cup atau berbentuk taji. Jadi kalau dia membelit, dia mempunyai ini, lihat. Nah, ini ada tajinya nih. Nih, ini nih yang bahaya nih. Pesan nih buat adik-adik dan sahabat yang ada di rumah. Nah, tempat seperti ini. Nah, ini tempat atau tepat untuk habitat ular, terutama ular piton. Jadi dia hidup di hutan primer ataupun sekunder. Nah, bahkan dekat-dekat warga. Kenapa? Karena di situ banyak makanannya, ayam ataupun kambing. Tapi tidak perlu takut. Nah, kenapa? Karena ular tidak berbahaya kalau tidak diganggu. Jadi kalau dia merasa terusik, baru dia akan menyerang.
Sekarang kita sudah tahu nih, kalau ketemu kubangan seperti ini, harus hati-hati. Jangan sampai kita datang ke sana jadi korban ular. Bagaimana cara menghindari ular, terutama kalau kita ketemu di tempat seperti ini? Mau tahu? Mau tahu cara untuk menghindar